Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ana dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan teks sejarah Borobudur dengan kutipan novel sejarah Rumah Kaca. Kelompok kami beranggota Alia Alifa Zulfa absen 3, Demas Fatur Rahman absen 9, Jennifer Angela Kezia Hutapea absen 15, Marcella Wijaya absen 21, Kotrunada Kuarta Hupedio absen 27, dan Stefan Alexander absen 33. Hal yang pertama kita bahas yaitu mengenai perbedaan. Saya, Alia Alifa Zulfa, absen 3, akan membahas dari aspek sumber penulisan. Di dalam teks Borobudur, ditulis berdasarkan sumber atau dokumen sejarah seperti pengamatan sejarawan J.G. de Paris yang memperkirakan fakta-fakta siapa, kapan, dan di mana yang terkait dengan candi tersebut. Sedangkan di dalam teks Rumah Kaca, sebagian besar isinya bersumber dari imajinasi penulis. Namun, bukan berarti seluruh isi dalam kutipan novel tersebut merupakan fiksi. Pada bacaan tersebut juga masih diimbukan kisah nyata sesuai era penjajahan, hanya saja tidak dibahas terlalu mendalam. Halo, nama saya Jennifer Angela, nomor absen 15, dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan jenis teks. Yang pertama, teks Borobudur. Teks ini dapat digolongkan menjadi teks sejarah karena menunjuk kepada hal-hal yang benar-benar terjadi atau dapat juga digolongkan menjadi karya ilmiah ilmu pengetahuan karena melibatkan ilmu pengetahuan dan pendapat sejarawan yang memuat fakta di masa lampau. Sedangkan pada teks Rumah Kaca, teks ini termasuk teks cerita sejarah karena dalam teks tersebut tidak memuat sejarah lampau secara utuh dan melibatkan rekayasa si novelis. Teks ini juga dapat disebut sebagai seni sastra fiksi historis. Dapat dibuktikan dengan adanya percakapan antar tokoh dan tambahan cerita pada sesuatu yang benar-benar terjadi. Nama saya Kotrunada Kuarta Hupedio, absen 27. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan tokoh pada teks Borobudur dan teks Rumah Kaca. Pada teks Borobudur, tokoh yang ada merupakan tokoh-tokoh yang benar-benar terlibat pada kejadian itu. Tepatnya, dalam teks ini adalah kejadian pada saat pembangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur sendiri dibangun oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra dan arsiteknya yaitu Gunadarma. Dalam teks ini juga dilibatkan berbagai tokoh nyata seperti sejarawan yang disebutkan adalah J.G. de Paris dan juga melibatkan ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti Profesor Dr. C. Cormans dan Profesor Insinyur Ruseno. Selanjutnya pada teks Rumah Kaca, tokoh yang ada di dalam teks ini merupakan hasil imajinasi dari penulisnya itu sendiri, yaitu Pramudia Anantatur. Artinya, pelaku-pelaku dan hubungan antara mereka tidak nyata. Dapat dibuktikan dari tokoh Mas Cokro yang sebenarnya tidak ada di kehidupan nyata, walaupun mengambil suasana, lokasi yang nyata, yaitu pada saat penjajahan, tapi tokoh-tokoh yang ada di dalam teks Rumah Kaca ini merupakan tambahan dari penulis itu sendiri. Yang keempat itu objek. Objek pada teks Borobudur ini hanya satu, yakni Candi Borobudur, sedangkan objek pada teks Rumah Kaca ada lebih dari satu, yaitu tokoh, konflik, situasi, dan sebagainya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang persamaan kedua teks tersebut. Nama saya Marcella Wijaya, absen 21. Saya akan menjelaskan persamaan dalam teks Borobudur dan teks Rumah Kaca yang pertama, yaitu keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat dalam teks Borobudur dan teks Rumah Kaca itu terdapat dalam penulisan latar tempat yang sama atau latar tempat geografis yang sama. Di teks Borobudur itu terdapat candi ini berada di Jawa Tengah, dan di teks Rumah Kaca itu contohnya itu mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan. Nah, yang kedua itu ada persamaan keterangan waktu dalam teks Borobudur dan teks Rumah Kaca. Mereka sama-sama menulis latar waktu yang eksplisit atau secara jelas. Seperti contohnya
Thomas Stanton Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi rusak. Dan dalam teks Rumah Kaca, mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Saya Stefan Alexander dari kelas 12 IPS 1 absen 33. Sekarang saya akan menjelaskan persamaan dalam penggunaan kata rujukan. Pertama, di teks Borobudur terdapat kalimat Candi Borobudur memiliki luas 123 kali 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Bentuk candi ini berarsitektur Gupta yang mencerminkan pengaruh India. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata ini yang merujuk pada Candi Borobudur. Sedangkan dari teks Rumah Kaca ada kalimat seperti ini. Mas Cokro, kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Kata mereka merujuk kepada orang-orang Eropa. Jadi persamaannya mereka sama-sama memiliki kata rujukan. Bedanya pada teks Borobudur menggunakan kata ini, pada teks Rumah Kaca menggunakan kata mereka. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.